sistem pertahanan tubuh manusia itu secara pengertiannya merupakan pertahanan tubuh untuk melindungi dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Patogen itu seperti virus, ya, bakteri, kemudian parasit. Jadi mikroorganisme atau makhluk yang tidak kasat oleh mata disebut sebagai mikroorganisme yang bisa setiap saat itu menyerang tubuh kita, nempel di badan kita, dan bisa menyebabkan penyakit. Tubuh kita setiap hari selalu ditempeli oleh patogen. Jadi patogen-patogen ini atau mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit ini menunggu saat yang tepat untuk dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi, menyebabkan penyakit. Respon imun itu sendiri merupakan pengertiannya ya adalah respon tubuh kita secara kolektif atau secara berjamaah, kira-kira begitu, dan terkoordinasi. Jadi merupakan respon yang kompleks ya, dan terkoordinasi dari sistem imun terhadap pengenalan zat asing. Zat asing ini macam-macam, bisa dari bakteri, virus, parasit, maupun zat-zat lainnya. Bisa juga berbentuk kimiawi ya, yang sehingga menimbulkan respon imun berupa alergi misalnya. Akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis dari luar. Contohnya adalah infeksi bakteri, virus, parasit ya. Bakteri contohnya ya, bakteri salmonella yang menyebabkan tipes. Virus contohnya ya macam-macam, ada virus influenza, ada virus COVID yang ini masih menjadi pandemi di seluruh dunia ya, dan virus-virus lainnya, virus hepatitis. Parasit contohnya ya, kutu, kemudian jamur. Jamur itu bukan bakteri ya Bapak Ibu. Jamur itu kategorinya parasit, parasit. Tiga-tiganya sama-sama mengerikan, tapi dari ketiganya ini yang paling susah dieradikasi atau paling susah di sistem imunitas kita akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis dari infeksi tersebut, serta sudah diidentifikasi, kemudian dihancurkan zat-zat tersebut, dan memusnahkan mereka dari sel serta jaringan yang sehat, supaya jaringan kita itu bisa tetap berfungsi secara normal. Itu secara garis besar tentang sistem pertahanan tubuh manusia dan juga tentang respon imun. Jadi secara singkatnya ya, respon itu apa sih? Jadi respon secara kolektif dan terkoordinasi terhadap serangan dari luar. Sistem imun tuh ada yang bawaan, ada yang didapat Bapak Ibu. Jadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita ada yang kita bawa dari lahir, ada juga yang kita dapatkan saat kita sudah hidup di dunia ini ya. Sistem imun bawaan itu merupakan mekanisme pertahanan dari infeksi yang kita dapat segera dan dipicu beberapa saat setelah terpapar hampir semua jenis patogen. Jadi bisa dibilang sistem antibodi alamiah. Sistem kekebalan ini merupakan sistem kekebalan yang pertama dan melengkapi manusia sejak saat kita dilahirkan. Contohnya apa? Sistem imun bawaan. Contohnya ya, kita pernah kena cacar. Seseorang yang pernah kena cacar, dia masih mungkin kena cacar lagi, masih mungkin terkena virus cacar namun bentuknya menjadi herpes zoster, tapi yang pasti dia tidak akan mudah terserang cacar. Jadi nggak akan seseorang dalam hidupnya terkena cacar sampai 3 kali atau sampai 5 kali. Begitu juga dengan virus-virus influenza. Bagaimana kalau kita ada pertanyaan, kalau virus influenza itu bisa meningkatkan sistem bisa membuat tubuh kita mengenali suatu virus influenza, kok dalam 3 tahun saya pernah kena flu 3 kali, setidaknya sedikitnya dalam 1 tahun tuh saya bisa kena flu 1 kali, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu bisa menjawab. Jawabannya adalah yang pertama, virus influenza itu ya memang merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi terhadap virus tersebut. Namun bisa saja virus influenza yang menyerang kita itu merupakan virus yang bermutasi. Jadi sama-sama virus influenza, tapi jenisnya yang sudah mulai berbeda. Sehingga tubuh kita ketika diserang dengan virus influenza tipe baru,
jenisnya influenza tapi tipenya tipe baru gitu ya. Contoh kayak mobil aja, jenisnya jenis hatchback, mobil dari produk merek A misalnya. Tapi setelah sekian tahun kan beda lagi bentuknya, beda lagi variannya. Padahal serinya seri itu gitu ya. Begitupun juga dengan virus gitu. Jadi dia masih jenis virus influenza tapi sudah jenis yang beda, udah jenis yang apa, kalau kayak mobil tuh facelift lah gitu, udah yang seperti itu ya. Sehingga tubuh kita, loh ini lain lagi nih virusnya. Nah, dia masuk ke tubuh kita. Tubuh kita belum punya sistem pertahanan untuk seperti itu. Terjadilah apa namanya respon imun yang membuat yang dalam bentuk tubuh kita menjadi demam ya. Kemudian terjadi peradangan, itu merupakan sistem perlawanan dari tubuh kita terhadap infeksi. Itu contohnya ya. Itu jawabannya. Kenapa kok katanya sistem imun bawaan itu membuat tubuh kita tuh mengenali infeksi tersebut dan tidak akan terkena lagi. Bisa saja terkenanya dengan jenis yang apa, dengan varian yang berbeda. Masih jenis virus influenza tapi varian yang berbeda. Sistem imun yang didapat itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen. Antigen itu apa? Yaitu tadi virus ya, itu antigen. Pokoknya dari luar yang menyerang tubuh kita tuh namanya antigen, yang diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah tahu ya, sistem imun tubuh alamiah kita namanya limfosit B dan limfosit T. Ada 3 jenis molekul yang penting dalam hal ini, yaitu protein MHC, kemudian antibodi atau disebut sebagai imunoglobulin, dan reseptor sel T. Reseptor itu radarnya dari sel T, sel contohnya TCR dan T-cell reseptor. Itu tadi sistem imun yang bawaan ya. Kemudian cara kerja sistem kekebalan bawaan. Jadi cara kerja sistem kekebalan tubuh kita yang kita bawa dari lahir. Gimana sih cara kerjanya? Tadi kan kita bagi 2, yaitu bawaan dan didapat. Sekarang cara kerja sistem kekebalan bawaan. Berbagai mikroorganisme penyebab infeksi melakukan penetrasi. Penetrasi itu masuk ke dalam tubuh kita dengan berbagai mekanisme. Bisa masuk lewat mulut ya, bisa masuk lewat kulit yang luka ya. Jadi kulit ini sebenarnya Bapak Ibu ini pelindung badan kita. Tepat di atas di permukaan kulit ini banyak bakteri nempel, jamur ya nempel. Dia nunggu ada kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh. Ketika kulit kita tergores, berarti mulai terbuka pintu. Goresannya makin dalam, pintu yang terbuka makin dalam. Goresannya sampai mencapai bagian dalam lagi atau tersayat ya, masuk dia. Sehingga menimbulkan infeksi. Bentuknya apa? Misalnya ya, bekas tergores jadi ada nanah ya, kemudian bengkak. Nah, itu bentuk dari infeksi karena antigen virus bakteri itu masuk. Serangan patogen ini perlu segera direspon oleh suatu sistem imun dalam hitungan menit sejak terjadinya infeksi. Jadi begitu Bapak Ibu terserang infeksi, tubuh kita tuh langsung memberikan respon dalam hitungan menit. Dia akan mengirim sistem seperti makrofag, neutrofil ya, sel-sel yang bertanggung jawab terhadap imunitas atau penjaganya kita ya, tentara penjaganya itu dikirim. Di situ ada infeksi tuh, ada penyerangan ceritanya gitu. Ayo kirim pasukan imunitas ke sana gitu. Disebabkan sistem kekebalan bawaan juga bisa disebabkan karena tubuh setiap saat selalu terpapar mikroorganisme termasuk yang berasal dari individu yang terjangkit penyakit. Jadi infeksi itu bisa disebabkan karena tubuh kita terpapar mikroorganisme ya, artinya kulit kita tiap hari kan pasti nempel bakteri, pasti nempel virus ya, karena kita di udara terbuka. Di udara terbuka ini kecuali kalau ruangan steril ya. Kalau di udara terbuka itu banyak virus, bakteri semua, jamur beterbangan. Termasuk yang berasal dari individu yang terjangkit penyakit. Contohnya apa? Gigitan hewan. Ini maksudnya apa dari bahasa ini? Maksudnya gini Bapak Ibu. Ketika kita digigit serangga, gigitan serangga itu ya membuat pintu masuk bagi virus atau bakteri yang terdapat di dalam giginya si serangga itu. Jadi ketika si serangga menggigit kita, aduh sakit itu misalnya, kita lihat, waduh lubang ya kecil gitu. Nah, bakteri atau virus di si serangga itu masuk langsung ke badan tubuh kita, ke dalam tubuh kita. Dan tubuh kita akan merespon sebagai bentuk pertahanan. Contohnya
apa saja sih sistem imunitas bawaan? Yaitu pembatas epitelia. Ini bahasa kerennya pembatas epitelia. Kalau bahasa gampangnya permukaan luar gitu ya. Contohnya apa? Kulit ya. Kemudian lapisan mukosa. Bapak Ibu tahu nggak lapisan mukosa itu apa? Lapisan mukosa itu contohnya ya Bapak Ibu eh, di dalam rongga mulut kita, pipi kita yang coba kalau Bapak Ibu raba dengan lidah, bagian dalam pipi kita diraba dengan lidah sama-sama ya. Kita raba begini. Nah, ini yang warna merah di dalam pipi ini licin-licin itu namanya permukaan mukosa. Jadi merupakan permukaan epitel yang tidak mengandung keratin. Keratin itu seperti kulit kita Bapak Ibu. Jadi keratin itu lapisan tanduk. Jadi yang membuat lebih keras kan permukaan dalam pipi kita sama pipi bagian luar beda ya. Bagian luar ada kulitnya yaitu ada keratinnya. Bagian dalam itu lapisan mukosa. Nggak ada keratinnya. Itu namanya pembatas epitelia. Jadi ada epitel yang memiliki keratin, ada epitel yang bersifat mukosa dan tidak mengandung keratin. Pembatas epitelia akan mengeluarkan lendir atau disebut mukus yang kaya akan berbagai glikoprotein yang disebut musin. Jadi epitel lapisan mukosa yang di dalam pipi kita ini atau di tenggorokan kita ketika ada suatu infeksi, dia akan ngeluarin lendir. Bahasa kerennya mukus gitu. Ya. Mukus itu mengandung glikoprotein. Glikoproteinnya mukus itu disebut sebagai musin. Jadi mukus atau lendir itu mengandung musin. Fungsi dari musin itu dia akan ada bakteri nih Bapak Ibu. Ada bakteri masuk ke tenggorokan. Tenggorokan kita merespon, ada bakteri. Dia langsung ngeluarin lendir. Lendirnya itu atau mukus mengandung musin. Musinnya ini fungsinya adalah sebagai bakterisidal. Jadi untuk mematikan bakteri. Jadi si bakteri ini datang, tubuh kita mengeluarkan mukus ya atau lendir, nanti si lendir itu akan menyelimuti si bakteri ini, diselimuti. Dan dengan diselimuti begini, nanti lama-lama bakteri tersebut mati oleh kandungan musin itu tadi yang terdapat pada lendir. Kemudian mikroorganisme atau bakteri yang terbalut mukus, ya gambaran tadi ini bakterinya dibungkus sama lendir ya. Kemudian sebelum nempel di epitel, ya dia akan terhanyut dalam aliran mukus, dia akan ngalir, dibuang dalam bentuk apa? Jadi didorong oleh silia kan di dalam tenggorokan kita, di dalam hidung kita ini ada bulu-bulu halus. Tujuannya adalah dia untuk mendorong. Jadi si bakteri yang sudah diselimuti lendir didorong, sana keluar. Contohnya apa Bapak Ibu? Kotoran hidung, apalagi kotoran telinga, ya. Itu merupakan bentuk sistem pertahanan tubuh kita yang itu merupakan contoh kotoran kuman atau bakteri yang dibungkus oleh lendir. Nggak mungkin kan kita selama 1 minggu coba periksa dengan cotton bud dengan korek kuping ya. Sentuh bagian dalam dari hidung. Nggak mungkin dalam 1 minggu sama sekali tidak ada kotorannya. Kok begitu berarti tubuh dia bukannya bersih, malah nggak normal berarti ya. Kecuali kalau kita pergi ke pegunungan yang sama sekali bebas dari polusi, yang airnya biru, jernih ya, kemudian bersih. Nah itu baru jarang terbentuk kotoran hidung, kotoran telinga. Kenapa? Karena kumannya pun sedikit, sehingga tubuh kita akan sedikit juga menghasilkan lendir untuk menyelimuti kuman tadi. Itu cerita tentang sistem pertahanan yang bawaan dari sisi pembatas epitel. Kemudian sistem pertahanan tubuh alami berikutnya adalah makrofag. Makrofag yaitu merupakan mikroorganisme. Jadi kuman yang berhasil menembus lapisan epitel. Jadi kumannya berhasil menembus kulit atau berhasil menembus lapisan mukosa ya. Oh ya Bapak Ibu, lapisan mukosa contohnya apa lagi yang selain di dalam pipi kita, yaitu tenggorokan ya, kemudian lapisan di dalam usus itu namanya mukosa. Apalagi yang kita bisa lihat dari luar, yaitu lapisan di dalam penis kita laki-laki. Kalau wanita adalah bibir dari vagina, bibir bagian dalam, yang merah-merahnya itu yang sensitif ya, itu namanya lapisan mukosa. Kalau makrofag
yang kedua tadi makrofag ya. Jadi bakteri, virus yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita nempel pada jaringan. Pada umumnya akan segera dikenali oleh makrofag yang menjaga di sekitarnya. Jadi di tubuh kita ini Bapak Ibu sistem imunitas tuh disebar. Ada yang udah jadi kayak pasukannya tuh pasukan yang di perbatasan sama pasukan yang di pusat gitu. Jadi kalau ada serangan yang merespon dulu pasukan yang di sekitarnya dulu yang nyerang yang ada di situ gitu ya. Kalau bayangin gampangnya. Pasukan yang disebar itu namanya makrofag. Pada umumnya akan segera dikenal makrofag yang bermukim di sekitarnya, kemudian melalui reseptor pada permukaan makrofag, si kuman tadi, reseptor, jadi makrofag itu punya semacam radar, dia langsung kenal, oh ini bukan bagian dari tubuh kita, bukan dari sistem pertahanan tubuh kita, ini adalah benda asing, makhluk asing, akan direspon oleh radar si makrofag, didatangi, disamperin ya, kemudian dia lihat, oh ini bukan bagian dari tubuh, langsung dimakan. Jadi seperti kayak kita main main game itu seperti main Pac-Man ya, yang dia makan-makan begitu ya. Seperti itu kira-kira makrofag bekerjanya. Berikutnya yang sistem pertahanan tubuh alami namanya neutrofil. Neutrofil bekerja pada garda paling depan sebagai fagosit yang dominan. Jadi neutrofil ini juga dia seperti makrofag, dia sifatnya fagosit, jadi dimakan juga bakteri atau virus. Seringkali neutrofil diangkut dari dalam sirkulasi darah menuju jaringan dengan panduan kemokin hasil sekresi makrofag dalam proses fagositosis. Ini bahasa ribet amat sih ya. Nah, bahasa gampangnya tuh gini Bapak Ibu. Jadi si makrofag itu tentara perbatasan. Neutrofil tentara yang patroli gitu. Jadi tentara dari pusat tapi nggak diem. Tentara dari pusat tapi dia patroli terus. Begitu si makrofag lagi perang, dia minta bantuan, Mayday, Mayday, please help me gitu. Apa, halo, halo, neutrofil ini ada kita diserang nih, butuh bantuan. Nah, si neutrofil yang dia merupakan tentara dari pusat, dia pekerjaannya adalah selalu patroli, dia lebih cepat menjangkau posisi si makrofag karena dia nggak hanya berdiam di pusat. Kamu posisi di mana kira-kira? Lokasi di mana? Langsung disamperin. Jadi si neutrofil ini ibaratnya tentara patroli yang siap-siap selalu bersiap memberikan bantuan ketika makrofag berperang melawan masuknya si tentara bakteri atau jamur. Kemudian tubuh alami kita Bapak Ibu, sistem pertahanan tubuh berikutnya ada sel NK atau disebut natural killer cell. Mempunyai kemudian mana sel yang tidak mempunyai kecukupan molekul MHC kelas 1. Molekul MHC1 dari sel target dipindah itu dikenali oleh radarnya si sel NK. Jadi sel NK itu dia melihat ini mana nih sel yang udah nggak normal. Kalau tadi kan epitel ada kuman diselimutin lendir dibuang. Jadi kuman bakteri atau virus yang udah diselimutin lendir dibuang dalam bentuk kotoran hidung, kotoran telinga contohnya ya. Kemudian kulit kita ya kalau kita gosok-gosok misalnya ada lapisan lemak ya yang berbau gitu ya, itu berarti lemaknya itu dia udah ada bakterinya ya. Jadi itu yang tadi. Kemudian tadi makrofag, dia berada di sekitar tempat masuknya virus atau bakteri atau jamur. Neutrofil itu tentara dari pusat yang selalu patroli. Sewaktu-waktu makrofag butuh bantuan, dia langsung bergerak, memberikan bantuan menyerang si bakteri dan virus yang masuk. Kemudian, kalau natural cell ini, natural killer cell lain, Bapak Ibu. Dia lebih pintar dari yang tiga ini caranya. Caranya adalah gini. Sel NK, dia akan melihat mana sel yang di dalamnya udah dimasukin virus. Mana sel yang di dalamnya udah nggak sehat. Sama dia dicari. Di screening gitu. Dia pakai radar. Kira-kira begitu bahasanya, pemahamannya. Radarnya si natural killer cell atau sel NK ini, dia akan mengenali Bapak Ibu, mana sel yang sudah ada virusnya. Mana sel yang udah kena bakteri. Selnya jadi bukan diserang bakterinya. Sel yang udah terinfeksi bakteri. Jadi dianggap sel ini udah nggak sehat. Ya, gitu.
radarnya dari si sel NK ini namanya MHC1. Kemudian virus atau sel yang tertekan atau karena stres, jadi sel yang udah kena virus atau sel yang sudah rusak ya, sel yang bertransformasi malignan. Jadi sel yang bertransformasi malignan tuh bahasa gampangnya gini Bapak Ibu. Sel sehat yang sudah berubah menjadi sel cancer. Jadi sel sehat, sel yang udah baik berubah jadi jahat gitu. Kalau zaman dulu ada film Gremlin ya. Jadi dia mukanya lucu gitu, boneka kayak boneka ya, lucu ya. Tapi begitu kena air dia berubah jadi jahat gitu. Nah, kayak begitu. Ya seperti itu. Bertransformasi, sel yang sehat dan bagus, lucu berubah menjadi sel yang menyeramkan. Kalau dilihat pakai mikroskop, sel kanker itu memang bentuknya serem. Bentuknya kayak kepiting begitu. Bulat dan dia banyak kakinya, dan di ujung kakinya itu ada bulat-bulat lagi, calon anak. Namanya calon anak sebar. Itu yang disebut sebagai malignancy atau malignan atau sel yang berpotensi menjadi ganas. Jadi si sel natural killer cell ini atau sel NK ini dia akan nyari mana nih sel yang udah berubah atau berubah karena virus atau akan berubah menjadi sel cancer atau akan sel-sel ini akan membentuk nanti jadi tumor gitu. Jadi dia berpatroli nih sel NK ini. Kemudian setelah sel NK ini ketemu, kamu sel yang udah mau berubah jadi jahat ya, kira-kira gitu. Terus si sel yang udah mulai berubah menjadi cancer ini, dia terus berubah dirinya untuk menjadi serem ya, untuk menjadi cancer. Udah tanpa membuang waktu, sel NK ini dia akan segera memakan. Kamu aku makan aja deh, dimakan sama dia untuk dihancurkan. Jadi sel-sel cancer itu akan diserang oleh sel natural killer ya, namanya natural killer cell. Jadi dia pembunuh sel secara alami. Sel apa yang dibunuh sama dia? Sel-sel yang sudah tidak baik, kira-kira begitu. Kemudian sel dendritik. Sel dendritik diidentifikasi keberadaan di dalam interstisium hampir seluruh jaringan tubuh manusia. Jadi sel dendritik ini bagian dari sistem imunitas kita Bapak Ibu, tapi dia tidak ada pada kornea. Kornea itu lapisan bening pada mata. Kemudian sel dendritik ini tidak ada pada sistem saraf pusat kita di dalam otak. Di dalam jaringan sel dendritik itu tadi natural killer cell, kemudian sekarang tentang sel dendritik. Sel dendritik ini bermukim pada keadaan setengah aktif sebagai sel yang memburu antigen. Jadi dia Bapak Ibu bayanginnya seperti tentara yang tidak aktif berdinas. Jadi si sel dendritik ini seperti tentara cadangan. Tapi sewaktu-waktu dia dipanggil dan diperlukan untuk perang, dia siap gitu. Si sel dendritik ini. Jadi bukan pasukan aktif, kalau kalau di tentara mungkin disebutnya bukan pasukan organik gitu ya. Jadi sewaktu-waktu dia dipanggil dia siap. Dia nggak perlu dilatih dulu, dia nggak perlu di apa. Pokoknya ketika dipanggil untuk dia nggak udah tahu harus ngapain gitu. Dia udah tahu harus kemana, dia sudah tahu tugasnya. Nah seperti itu sel dendritik, tentara cadangan tapi yang aktif. Jadi dia akan memburu antigen. Antigen tuh ini Bapak Ibu, virus, parasit, bakteri, itu namanya antigen. Begitu ada masuk si virus, bakteri maupun parasit tadi, cara kerja dendritik pertama, makropinositosis dengan reseptornya. Jadi pakai radarnya si sel dendritik ini dia akan melakukan dimakan ya si virusnya tadi atau bakteri tadi ya. Kemudian untuk antigen yang teropsonisasi dengan antibodi. Jadi yang sudah terbentuk antibodinya dia akan dihancurkan dengan makropinositosis. Jadi dimakan ya. Kemudian endositosis untuk antigen terglikosilasi. Ini bahasa terjemahannya tuh gini. Jadi antigen itu yang lebih besar itu akan dimakan oleh sel yang lebih kecil. Jadi dia akan menyelimuti virus yang lebih besar atau bakteri. Jadi dia akan yang penyerang ini lebih besar, si dendritik lebih kecil, tapi dia akan menyelimuti Bapak Ibu. Kemudian dihancurkan. Itu namanya endositosis dengan reseptor manosa.
Kemudian cara kerja sistem kekebalan yang didapat. Tadi yang secara alami. Bagaimana sistem kekebalan yang didapat? Patogen atau penyakit bisa mengecoh atau menekan. Jadi dia bisa Bapak Ibu melakukan manipulasi. Jadi si virus yang pintar, dia masuk ke tubuh kita, dia mengecoh mekanisme sistem imun kita demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Contoh, ya, contoh itu COVID. Contoh yang paling hangat ya saat ini COVID. Contohnya apa? Kok COVID? Iya, begini Bapak Ibu. Seseorang yang baru terkena COVID, swab PCR itu negatif. Jadi kalau kita di swab PCR, tapi kayaknya badannya anget-anget, kok kayak flu-flu ya di PCR negatif, ya hati-hati, jangan langsung berbahagia. Tetap harus pola hidup sehat, ya makan supah habu alfa ataupun beta, kemudian istirahat yang cukup. Kenapa? Bisa aja saat itu terkena COVID. Jadi nanti dia akan positifnya itu di hari ke-7 atau hari ke-8 sejak pertama kali terinfeksi. Bapak Ibu bayangin, kalau orang yang merasa tubuhnya sehat-sehat aja, dia udah ketemu berapa banyak orang, ya, dia minum kemudian gelas minumnya diminum oleh anaknya atau bagi ya minum anaknya dia minum, habis itu bekas dia minum diminum lagi sama anaknya atau diminum oleh pasangannya atau dia berhubungan dengan pasangannya ketemu orang lain, ketemu saudaranya, ketemu ibunya, waduh, dalam 7 hari udah akan banyak orang yang terinfeksi. Nah ini caranya mengecoh. Jadi dia udah menginfeksi, tapi dia tidak memunculkan tanda-tanda infeksi. Sehingga sistem imun kita masih masih bingung, ini virus ini jahat nggak sih ya? Jadi dia pintar menyamar gitu. Jadi nggak segera dikenali oleh sistem imunitas kita. Begitu sudah 7 hari, diamati oleh sistem kekebalan tubuh kita, baru ketahuan, ternyata kamu tuh penyakit ya, kamu tuh mau nyerang ya, kamu mau bikin kerusakan ya, langsung diserang oleh imunitas kita. Akhirnya apa? Baru timbul dari penyerangan itu timbullah baru namanya baru terdapat hasil yang positif, terbentuk reaksi antigen antibodi, maka itu yang terdeteksi oleh alat-alat medis gitu. Itu contoh patogen mengecoh. Respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait sekitar hari ke-4 atau ke-5 setelah infeksi awal. Nah, ini contohnya yang tadi saya ceritakan ya. Jadi sekitar hari ke-4 atau ke-5 setelah infeksi awal, rata-rata ke-7, 7 ke atas ya. Jadi baru ketahuan, oh ternyata terinfeksi gitu. Setelah kadar antigen menurun ke bawah ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti. Namun antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Jadi setelah kadar antigen menurun, jadi kita antigen itu masuk ke tubuh kita, kemudian kita respon oleh sistem imunitas. Kemudian kadar antigen dari si virus tadi menurun ya, sampai pada ambang batas tertentu. Kemudian respon dari si antigen itu akan berhenti. Jadi respon akan berhenti maksud gini, pola penyerangan dari si virus atau kuman itu dia akan berhenti karena dia kalah ya. Nah setelah dia kalah, tubuh kita akan menciptakan akan melakukan printing dari jenis infeksi yang masuk tadi. Itu yang disebut sebagai namun antibodi dan memori imunologis. Jadi tubuh kita akan membaca sistem sistem dari struktur genetik si virus atau bakteri itu tadi. Untuk apa? Untuk dicontoh, dibuatkan antibodinya. Nanti ketika suatu saat kita diserang lagi, kita udah kebal. Kira-kira begitu. Jadi bahasa lainnya juga contohnya gini. Ketika tentara musuhnya udah mati, ya kalah gitu ya. Nah, tentara kita akan berusaha mempelajari senjatanya tentara musuh ini apa aja sih. Kemudian sistem informasi si tentara musuh tuh dia pakai apa aja sih, teknologinya dia pakai apa aja sih, tanknya, senjatanya dibongkar. Begitu dibongkar semuanya udah dipelajarin, kita bikin yang mirip. Jadi ketika dia menyerang kita dengan senjata yang sama, kita udah punya senjata yang sama atau bahkan lebih canggih. Itu maksud dari bahasa ini. Jadi ketika dia nyerang lagi, kita udah punya sistem pertahanan sehingga efek kerusakan atau efek kemenangan dari si virus yang masuk tadi
nggak akan tercapai karena kita dengan cepat bisa mengalahkan dia. Kenapa? Karena kita sudah mencontoh, sudah memprinting antigen dia, sudah mencontoh senjata dari si tentara yang tadi sudah kita kalahkan. Ketika bantuannya datang, kita sudah memiliki senjata yang sama atau senjata lebih canggih, sehingga senjata itu bisa kita pergunakan untuk menyerang balik. Dan dengan cepat, dia tidak akan menyebabkan infeksi, tidak akan menyebabkan reaksi yang merugikan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Contohnya apa? Sistem kekebalan yang didapat Bapak Ibu. Contohnya ya. Contohnya yaitu vaksin. Kita dimasukin virus yang lemah, jadi virusnya udah lemah. Tubuh kita akan menyerang virus yang lemah itu tadi, kemudian namanya udah lemah ya, berarti dengan mudah kan virusnya dikalahin. Ketika virusnya dikalahkan, tubuh kita akan memprinting, menyalin struktur sistem DNA, sistem segala macam ya, dari si virus yang dikalahkan itu tadi, yang udah dilemahkan terus dan mudah dikalahkan. Dicontoh DNA-nya, apanya, untuk apa? Untuk dibuat antibodinya. Seperti kita yang selama ini pernah divaksin anti COVID, Bapak Ibu. Kan kalau habis divaksin anti COVID, ada reaksi kan? Demam-demam, reaksinya mirip-mirip orang COVID, tapi tidak separah yang orang kena COVID betulan. Gitu. Kenapa? Karena virusnya sudah dilemahkan. Cuman untuk mancing tubuh kita untuk menghasilkan antibodi. Kemudian itu tadi ya sistem sekilas tentang sistem imunitas. Sekarang kita ada yang bawaan, ada yang didapat. Sekarang kita berpikir lagi, baik kalau begitu bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Pertama adalah tidur dan istirahat yang cukup. Rata-rata berapa lama? Kurang lebih 8 jam. Tapi bagi yang sibuk, ya masih bisa ditoleransi sekitar 6 jam. Yang kedua, perbaikan nutrisi. Yang ketiga, perbaikan sel dan regenerasi sel. Nah, ini penting. Jadi, perbaikan nutrisi beda, Bapak Ibu, dengan perbaikan sel dan regenerasi sel. Kalau perbaikan nutrisi adalah untuk menjaga keseimbangan sistem yang berjalan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kayak Bapak Ibu bayangin ya, seperti kendaraan. Kalau kendaraan perbaikan nutrisi itu ya, kendaraannya contohnya diberikan bahan bakar yang bagus ya, diberikan pelumas yang baik, yang berkualitas baik. Kemudian ini masih mobil konvensional ya, bukan mobil listrik ya. Kemudian diberikan coolant yang baik untuk radiatornya supaya tidak mudah mengalami overheat atau mengalami panas. Itu contohnya, itu contoh ya. Itu contoh perbaikan nutrisi. Kenapa saya menggunakan bahasa itu? Supaya Bapak Ibu lebih mudah membayangkan. Itu contoh perbaikan nutrisi. Kan kendaraan juga pakai nutrisi ya. Bensin kok nggak dikasih makan, dia nggak bisa jalan. Mobil kok nggak dikasih bensin, maksudnya maaf, dia nggak bisa jalan. Kita isi air gitu, bukan makanan dia nggak akan bisa jalan. Begitupun kita harus selalu setiap hari harus diberikan nutrisi yang perbaikan nutrisi. Kadang ada teman-teman kalau bercanda, kalau pas habis gajian, wah perbaikan nutrisi gitu ya. Itu bercanda ya. Tapi yang paling baik adalah sebetulnya perbaikan nutrisi nggak harus mahal. Ya, dengan makanan yang bersih, sehat, itu bisa setiap hari. Contoh perbaikan sel dan regenerasi sel tadi, perbaikan nutrisi, mobilnya dikasih bensin yang bagus, oli yang baik, ya, kemudian coolant atau cairan untuk penahan panas pada radiator dengan kualitas yang terbaik, maka mobilnya pun akan baik, akan tidak sering rewel, tidak sering mogok ya, dan akan selalu dalam kondisi prima kendaraannya. Itu contoh perbaikan nutrisi pada mobil misalnya. Nah, kalau pada manusia, perbaikan nutrisi makanan, vitamin ya seperti itu. Perbaikan sel dan regenerasi sel itu contohnya gini Bapak Ibu. Contoh ya, ketika mobilnya Bapak Ibu, kendaraannya Bapak Ibu perlu mengganti komponen atau spare part, diganti dengan spare part yang baik, diganti dengan komponen yang asli, yang original, sehingga mobil tersebut akan awet, tidak akan rewel-rewel, sama kayak badan kita. Kalau kita rajin melakukan perbaikan sel tubuh kita rajin melakukan regenerasi sel pada tubuh kita pun nggak akan rewel, nggak akan dikit-dikit mogok, dikit-dikit sakit, dikit-dikit puyeng ya, kemudian mikirnya lemot-lemot, maksudnya berpikir lambat ya. Tidak, ya itulah yang disebut sebagai rejuvenation. Jadi banyak orang-orang yang dia usianya sudah banyak, tapi
daya ingatnya, kemudian semuanya itu kok kelihatan bisa 5 tahun atau 10 tahun lebih muda dari usia dia yang sebenarnya. Kenapa? Karena tubuh dia selalu melakukan perbaikan sel dan regenerasi sel sehingga dia awet. Jadi seperti kayak Bapak Ibu kalau lihat mobil yang udah lama, udah umur 30 tahun, tapi kok nggak pernah mogok. Tapi kok dibawa kemana-mana AC tetap dingin. Diajak macet-macet, nggak mogok-mogok. Ketika Bapak Ibu coba make, nyaman-nyaman aja semuanya kok berfungsi baik kayak itu tadi karena diberikan regenerasi sel atau diberikan spare part yang original ya, kemudian diberikan nutrisi yang baik yaitu bensin, oli ya yang baik seperti itu contohnya. Bagaimana kalau kita terapi dengan herbal? Contohnya, bisa nggak sistem imunitas kita bisa kita terapi dengan herbal nggak? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat. Saat ini kita kupas Bapak Ibu dengan Supabu Alpha. Supabu Alpha ini berisi albumin, kurkuma, ekstra kurkuma. Albumin kandungannya 300 mg, jangan lupa ya. Kurkuma 100 mg, dan moringa atau ekstrak daun kelor 100 mg. Kenapa kok Supabu Alpha isinya nggak albumin aja? Kenapa kok Supabu Alpha? Akan timbul pertanyaan dari orang lain ya, misalnya, kok isinya tidak kurkuma aja? Oh ada kurkumanya. Wah, saya mah punya kurkuma. Banyak nih tablet kurkuma gitu ya. Apalagi, oh isinya moringa. Ada di rumah saya ada pohon daun kelor gitu. Saya pasang di depan rumah banyak biar nggak ada hantunya misalnya gitu. Kadang ada teman-teman yang bercanda begitu, tapi benar-benar ditanam sama dia. Mungkin bercanda atau serius saya nggak tahu ya, tapi begitu ya ditanam daun kelor katanya. Apa bedanya? Bedanya adalah gini. Kalau polyherbal sama monoherbal, menggunakan polyherbal itu akan memberikan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih cepat, dengan dosis yang nggak perlu tinggi-tinggi. Contoh ya, orang yang habis operasi, untuk perbaikan jaringannya, dia harus makan albumin dalam jumlah besar. Tapi dengan polyherbal, albumin akan meregenerasi sel. Kurkumin akan meredakan inflamasi peradangan pada efek reaksi dari operasi tadi. Contoh peradangan pada hasil operasi adalah bekas operasi bengkak. Ya, contoh gampang nih Bapak Ibu. Orang-orang yang habis operasi wajah untuk mempercantik diri, pasti kan dia bengkak-bengkak dulu mukanya. Coba nanti begitu 1 bulan atau 1,5 bulan, waduh mukanya udah bisa jadi cantik sekali misalnya seperti boneka. Tapi sebelum seperti boneka itu dia bengkak-bengkak dulu. Nah itu namanya reaksi inflamasi dari operasi. Reaksi inflamasi tersebut dapat diatasi dengan antiinflamasi, anti peradangan yang terdapat pada albumin, terdapat pada kurkumin, pada Supabu Alpha, kemudian yang terdapat pada moringa. Bapak Ibu bayangin, kalau kita berikan albumin aja, hanya diberikan satu jenis antiinflamasi. Tapi kalau kita berikan polyherbal, kita memberikan 3 jenis antiinflamasi, selain efek-efek manfaat lainnya, yaitu yang sebagai regenerasi sel dari albumin, sebagai antiinflamasi, dan sebagai membangun jaringan baru dari kurkuminnya, ya, kemudian dari moringanya. Nanti kita kupas satu persatu lebih dalam. Saat ini di negara-negara maju, Bapak Ibu, ya, penggunaan obat berbahan dasar alam sudah banyak digunakan, baik tunggal maupun campuran. Supahabu lebih memilih cara yaitu polyherbal. Kenapa? Karena polyherbal lebih dari satu macam herbal merupakan gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan. Jadi dalam satu kapsul itu ada albumin, ada kurkumin, dan moringa. Dikarenakan konstituen atau isi dari struktur kandungan kimia, fitokimia itu artinya kandungan kimia berasal dari tumbuhan. Fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup kuat untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Itu tadi ya. Albumin nggak mungkin dia, kalau kita mengadakan albumin untuk bergerak sendiri, ya bisa dia, tapi perlu albumin lebih banyak untuk hasil yang sama. Tapi kalau kita menggunakan polyherbal, kita nggak perlu menggunakan albumin terlalu tinggi. Kenapa? Karena
di sisi lain itu akan ditutup, akan dilengkapi oleh kurkumin dan moringganya. Maka dengan poliherbal menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu itu dengan takaran, dengan dosis tertentu, akan memberikan efek terapi yang lebih baik dan mengurangi toksisitas. Loh, kok bisa toksis? Kenapa? Ya toksis lah. Kalau dosisnya kegedean, coba kalau makan kurkuma sehari 3 tablet masih bagus. Tapi kalau misalkan untuk mencapai hasil tertentu, dihitung oleh dokter, kira-kira kebutuhannya satu hari 30 tablet kurkuma. Apa nggak mual? Apa nggak akan ada efek samping lainnya? Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana tentang albumin. Ya, albumin dalam bahasa Latin disebut sebagai albus white, ya, untuk merujuk sejenis protein yang larut dalam air dan larut garam dan mengalami koagulasi penggumpalan saat terpapar oleh panas. Fungsi albumin mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma mencapai 80%. Contohnya apa sih? Bapak Ibu bisa menggunakan albumin yang terdapat dalam supabu alfa ini untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Contohnya apa? Contohnya, pada kasus demam berdarah. Orang yang mengalami demam berdarah, itu cairannya bocor keluar. Dari pembuluh darah, airnya keluar, plasmanya. Jadi pembuluh darah selangnya itu ada retak-retak. Ya, kenapa bisa retak? Itu akibat peranan dari TNF alpha. Apa tuh TNF alpha? Itu merupakan hasil dari reaksi inflamasi. Jadi TNF alpha itu merupakan hasil reaksi antigen antibodi, ya, timbullah TNF alpha. TNF alpha itu menghasilkan inflamasi, menghasilkan peradangan. Ketika terjadi peradangan, pembuluh darah kita rongganya kebuka, retak, selang pembuluh darah retak. Kemudian terjadi kebocoran, cairannya keluar dari pembuluh darah. Itu yang disebut sebagai plasma leakage. Jadi plasmanya itu keluar dari pembuluh darah. Hasilnya apa kalau plasma keluar? Darahnya kering, darahnya jadi pekat. Nah, albumin ini dia menjaga supaya kadar cairan di dalam pembuluh darah tidak bocor keluar. Bahasa gampangnya begitu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan albumin ini pada pasien-pasien demam berdarah. Berapa dosisnya nanti kita diskusi, ya. Kemudian bisa dipakai pada apa lagi? Pada orang yang memiliki pembesaran jantung dan kakinya bengkak-bengkak. Jadi bengkak di punggung kaki, ya, tangannya bengkak-bengkak, ya, dipegang gitu bengkak-bengkak, ya. Dilihat, oh ternyata dia bukan sakit ginjal, tapi dia ini karena mengalami pembengkakan jantung sehingga terjadi kebocoran plasma, ya. Itu bisa dikurangi bengkaknya Bapak Ibu dengan albumin. Fungsi berikutnya adalah pengangkut dan pengikat. Jadi kalau kita minum obat, jadi teman-teman Bapak Ibu atau kenalannya Bapak Ibu yang sakit dirawat di rumah sakit, gimana biar bisa cepat sembuh? Kan udah minum obat, betul. Kasih albumin supaya albumin itu membantu mengangkut obat yang dibawa masuk ke dalam sel. Jadi obat itu perlu ada yang bawa. Contoh nih Bapak Ibu, kita dari rumah menuju ke suatu tempat. Cara pertama kita jalan kaki. Sampai nggak? Sampai. Cara kedua ada yang bawa, yaitu becak atau motor atau mobil. Sampai nggak? Sampai juga, tapi lebih cepat kan? Nah, albumin itu kendaraannya yang membawa si obat yang kita makan untuk mencapai target sel yang perlu diobati. Hasilnya apa? Tadi contoh kita menuju suatu tempat cepat sampai. Nah, kalau kita minum obat dengan ditambah albumin, hasilnya adalah cepat sembuh. Kenapa? Karena si zat berkhasiat di dalam obat itu cepat dianterin oleh albumin untuk masuk ke dalam sel. Obat jangan lama-lama. Ayo cepat sini aku anterin, kata si albumin begitu. Kira-kira. Yang berikutnya sebagai anti peradangan. Orang dirawat di rumah sakit tentu nggak enak, ya. Ataupun kita sakit berada di rumah. Tenggorokan kering, batuk-batuk, itu peradangan paling nggak enak. Albumin ini dia sebagai antiinflamasi. Dia akan meredakan peradangan. Baik pada tenggorokan, peradangan pada infeksi paru-paru, peradangan-peradangan lain yang terjadi pada tubuh kita. Caranya apa?
dalam berperan sebagai antiinflamasi, sebagai anti peradangan, albumin ini akan mempertahankan integritas mikrovaskuler. Maksudnya apa? Jadi gini, integritas mikrovaskuler itu jadi sistem aliran darah yang kecil-kecil itu dijaga terus oleh si albumin ini supaya peradangannya segera mereda. Berikutnya mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi albumin ini secara pH dia lebih ke arah basa. Tubuh kita kalau kita jarang makan sayur ya, kemudian jarang minum air putih, cenderung pH-nya itu bersifat asam Bapak Ibu. Kalau pH asam itu akan salah satunya memicu mencetuskan tumor-tumoran, kanker ya, memicu sel tubuh kita mengalami mutasi. Ketika sel yang sehat mengalami mutasi tadi, ya itu akan berisiko menjadi sel cancer. Albumin itu dia mempertahankan, menjaga supaya pH tubuh kita berada pada pH yang tidak terlalu asam. Jadi tujuannya apa? Supaya itu tadi kita tidak mudah kita jauh dari cancer. Sebagai antioksidan, albumin dalam serum bertindak menghambat produksi radikal bebas. Jadi kalau tubuh kita memproduksi radikal bebas atau radikal bebas yang datang dari luar, itu akan dicuci, dibersihkan oleh albumin ini tadi. Apa hubungannya antioksidan dengan kesehatan? Jadi kalau tubuh kita teroksidasi, sel tubuh kita teroksidasi, maka sel tubuh kita akan mengalami yang namanya stres metabolik. Jadi si selnya itu mengalami stres. Selnya itu capek sehingga akan menimbulkan gangguan. Nah, albumin dia bersifat sebagai antioksidan. Sel-sel yang teroksidasi oleh albumin itu dibersihkan. Sel-sel yang terpapar racun oleh polusi, oleh pengawet ya, polusi dari udara, kemudian oleh pengawet, itu kan polusi juga, pengawet makanan ya, pewarna, itu akan dicuci, dibersihkan sel-sel tubuh kita oleh albumin. Berikutnya sebagai antikoagulan atau mencegah penggumpalan dan menghambat agregasi trombosit. Jadi dia menghambat plak-plak di dalam pembuluh darah kita. Jadi ketika pembuluh darah kita luka dan terjadi untuk pengeringan lukanya, bisa itu memicu plak-plak pembuluh darah, bukan lemak tapi bekuan darah. Nah, bekuan darah ini bisa secara bertahap dihancurkan oleh albumin ini tadi. Bagaimana manfaat albumin untuk imunitas? Itu tadi secara garis besar ya fungsi albumin. Banyak ya, antiinflamasi ya, dan tadi banyak. Terus kalau untuk imunitas, ini kan kita lagi bahas albumin untuk imunitas. Gimana peranannya? Pertama, terjadi peningkatan fungsi imun total limfosit count. Limfosit, jadi susah amat sih bahasanya gitu ya. Dulu saya waktu kalau kuliah, apa dipikirin banyak pakai bahasa yang ini, kedokteran tuh pakai bahasanya yang kayak gini. Terjadi peningkatan fungsi imun TLC atau total lymphocyte count. Maksudnya apa sih? Bahasa gampangnya, walah jumlah sel limfosit dah gitu ya. Sel limfosit itu apa? Sel limfosit itu ini Bapak Ibu. Sel limfosit itu sel tubuh kita bagian dari leukosit yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh. Bahasa gampangnya apa sih? Sel limfosit itu tentara baik itu. Jadi tentara penjaga di dalam tubuh kita. Jadi terjadi peningkatan fungsi imun TLC dan terjadi penurunan faktor inflamasi TNF alpha. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi albumin, ya, kita akan menambah jumlah tentara baik, maksud dari tulisan ini ya. Dan faktor-faktor peradangan di tubuh kita yaitu TNF alpha itu akan berkurang. Sehingga apa? Ketika faktor peradangannya berkurang, otomatis bibir kering, ya, tenggorokan kering, lambung-lambung yang perih-perih, kemudian usus-usus yang radang, itu pun akan segera diredam. Kenapa? Karena TNF alpha-nya juga dikurangi oleh albumin itu tadi. Fungsi yang kedua, albumin dalam imunitas yaitu dia memblok suatu keadaan neurotoxic oksidan stress. Jadi sel yang terkena
oksidan itu mengalami stres, bukan stres kayak kita banyak pikiran, tapi kerusakan lah kira-kira begitu. Ya, jadi dia memblok, dia menahan, mencegah kerusakan dari sel akibat oksidasi dari luar yang diinduksi oleh hidrogen peroksida atau koper, asam askorbat yang apabila teroksidasi akan menghasilkan radikal bebas. Jadi ini juga berperan, albumin juga berperan mempertahankan integritas mikrovaskuler. Maksudnya apa? Jadi albumin ini menjaga supaya pembuluh darah kita Bapak Ibu tidak mudah bocor, ya, sehingga mencegah masuknya kuman-kuman ke usus, kuman-kuman usus masuk ke pembuluh darah. Karena di dalam usus kita Bapak Ibu itu terutama usus besar ya, itu banyak kuman. Kan ketika kita buang air besar, kotoran itu kan keluarnya dari usus besar. Nah, di dalam dinding usus itu ada pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darahnya itu retak-retak, selang-selang pembuluh darah itu retak-retak, kuman yang ada di sekitar usus besar itu, dia akan ada pembuluh darah yang retak nih, itu merupakan pintu masuk buat kita masuk. Dia akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah. Nanti dia akan berenang di dalam selang pembuluh darah, ikut dalam saluran pembuluh darah, dia terus ya lama-lama dia bisa kemana-mana itu kuman, bisa ke otak, bisa. Artinya apa? Dia akan ikut dalam sistem aliran darah. Nah, albumin dia membuat pembuluh darah kita rapat sehingga kuman-kuman tidak akan masuk. Termasuk pembuluh darah yang kecil-kecil, yang rentan rusak, yang permukaannya rentan mengalami retak. Itu juga akan dibuat rapat, akan dibuat elastis oleh albumin sehingga kuman nggak bisa masuk. Berikutnya sebagai antioksidan. Jadi albumin sebagai antioksidan merupakan substansi yang diperlukan untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan sel normal, protein dan lemak. Jadi protein dan lemak itu juga bisa rusak oleh Bapak Ibu, oleh oksidan dari luar. Radikal bebas yang berlebih dalam tubuh akan menyebabkan stres oksidatif. Itu seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian salah satu parameter, salah satu tolok ukur stres oksidatif adalah meningkatnya kadar MDA atau melondialdehid. Jadi kalau kita mau tahu ya, tubuh orang ini banyak nggak sih mengalami stres oksidatifnya? Kita ke lab, dokter akan merekomendasikan pemeriksaan melondialdehid, tapi ini jarang. Secara umum nggak ada pasien yang mau diperiksa karena pasti akan tanya, buat apa dok? Saya mau tahu di dalam tubuh Bapak ada nggak seberapa besar terjadinya stres oksidatif gitu. Karena apa? Umumnya kita hanya akan berobat kalau sakit. Jadi ini hanya dipakai pada untuk yang sifatnya riset. Jadi kalau kita mau tahu nih suatu manfaat dari Supabu alfa misalnya, ya orang tersebut sebelum dikasih Supabu alfa dicek kadar melondialdehidnya. Oh tinggi, berarti di badan dia masih banyak peradangan. Dikasih makan yang sehat, diberikan Supabu alfa dalam periode waktu tertentu, 3 bulan misalnya. Dicek lagi melondialdehidnya. Yang pasti melondialdehidnya itu akan turun. Dan bahkan bisa pada batas yang betul-betul sangat rendah. Gitu. Yang menunjukkan apa? Berarti peradangan di dalam tubuh orang ini sudah banyak yang teratasi. Oleh apa? Oleh antioksidan yang terdapat di dalam albumin. Gitu. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas sehingga orang tersebut tidak akan ke depannya dia tidak akan mudah sakit, dia tidak akan mudah tubuhnya sel-selnya bermutasi menjadi sel kanker, tidak akan mudah tubuhnya terbentuk tumor ini, tumor itu, kista ini, kista itu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu peran dari albumin dalam imunitas. Ini jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fungsi dari albumin Bapak Ibu. Ya, ini dari Supahabu. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali ya. Berikutnya kurkumin. Nah, kita bahas kurkumin buat imunitas apa aja peranan dari kurkumin yang terdapat di dalam Supahabu alfa. Yang pertama, kurkumin ini memiliki sifat antiinflamasi, anti peradangan yang kuat. Sifat anti peradangan sehingga tingkat sel molekuler kurkumin mampu mencegah kerusakan organ dan memperbaiki organ yang rusak. Alah panjang amat dok. Ya, pokoknya Bapak Ibu ingat aja.
Oh, kurkuma di dalam Super-Bu alfa itu sebagai anti peradangan, itu yang dipegang. Kedua, sebagai antioksidan. Loh, albumin tadi sebagai antioksidan ya, salah satunya ya. Kurkumin juga ya, ternyata bisa sebagai antioksidan. Bisa. Fungsi apa? Dia akan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Yaitu tadi polusi udara, ya, asap kendaraan bermotor, asap rokok yang bisa memicu kanker paru, ya. Antioksidan yang tinggi dapat menjaga imunitas tubuh dengan baik sehingga melawan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Itu manfaat salah satunya dari antioksidan. Ketiga, ini maaf salah ketik ya, meningkatkan fungsi otak, bukan fungis ya, fungsi. Takutnya kalau fungis ini dianggap dari fungi. Fungi itu artinya jamur. Ini saya salah ketik ya, harusnya meningkatkan fungsi otak. Jadi kurkumin ini dia bisa meningkatkan fungsi otak. Caranya gimana? Dia akan meningkatkan fungsi kognitif dan memori. Nah, Bapak Ibu bagi yang mudah lupa ya, bagi punya keluarga yang usia sudah sepuh, kasih kurkumin atau kasih Super-Bu alfa. Karena dia akan memperbaiki fungsi kognitif dan fungsi memori. Yang keempat, mencegah kanker. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena kurkumin ini berkontribusi pada kematian sel kanker. Jadi dia membuat sel kanker itu dirusak dan mati, yang mengurangi pertumbuhan sel dan penyebaran dari sel kanker itu sendiri. Jadi pasien-pasien yang kalau Bapak Ibu punya kenalan yang sedang di kemo, sedang mengalami radioterapi, boom dengan Super-Bu alfa. Ya, kenapa? Jangan pakai tanggung-tanggung dosisnya. Contoh, kalau orang mau perang pakai pasukan tangguh-tangguh, perangnya lama. Tapi kalau langsung dikirim dalam jumlah besar, ya perangnya cepat dan kemenangan cepat diraih. Begitu juga kalau kita mengatasi cancer, jangan kasih yang pelan-pelan, dikit-dikit alat-alat sekelakon, jangan ya. Untuk mengobati cancer, berikan kurkuma dalam jumlah yang tinggi, ya. Berikan Super-Bu alfa. Berapa banyak Super-Bu alfanya? Contoh, bisa 5 pagi, 5 malam. Bisa juga 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Kalau sudah stadium 3B atau stadium 4, udah kasih Super-Bu alfanya 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Nah, kandungan Super-Bu alfa berikutnya adalah daun kelor. Manfaat daun kelor untuk imunitas yaitu Bapak Ibu, daun kelor itu dia mengandung flavonoid. Selain flavonoid, daun kelor itu juga mengandung terpenoid. Tapi yang kita bahas dalam hal ini adalah flavonoid aja. Antioksidan yang flavonoid itu merupakan antioksidan yang juga salah satu jenis dari fitonutrien yang berasal dari tanaman. Maksudnya nutrisi yang berasal dari tanaman. Memiliki banyak manfaat untuk tubuh berkat sifat anti peradangan. Jadi flavonoid ini sebagai antiinflamasi serta kemampuannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi flavonoid ini sebagai anti peradangan dan dia merangsang sistem kekebalan tubuh. Kedua, cara kerjanya yaitu menekan peradangan dan menekan hormon pemicu rasa lapar. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin mengurangi berat badannya? Minum Super-Bu alfa karena Super-Bu alfa itu dia menekan hormon pemicu rasa lapar. Jadi ada hormon yang bisa memicu rasa lapar itu dia akan ditekan oleh daun kelor ini. Berikutnya, flavonoid menjaga kolesterol baik dari paparan radikal bebas. Kolesterol baik dari paparan radikal bebas sehingga kolesterol yang baik ini bisa dipergunakan untuk apa, Bapak Ibu? Pembentukan sperma, ya. Kemudian, jadi kolesterol itu bisa ada yang jahat, ada yang baik. Apa contohnya kolesterol yang baik? Yaitu HDL. Ya, dia bermanfaat dalam pembentukan sperma, menjaga kesehatan sel jantung, ya. Kemudian kolesterol yang baik ini dia akan menjaga fungsi saraf kita, sehingga fungsi saraf kita itu refleksnya cepat, berpikirnya cepat, memberi tanggapan cepat. Itu salah satu contoh sistem saraf yang baik. Jadi kolesterol yang baik itu sangat diperlukan, yaitu HDL. Yang keempat, manfaat daun kelor dalam imunitas yaitu meningkatkan kualitas dari dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darah kita sehat, tentunya jantung kita semakin sehat. Kalau jantung kita semakin sehat, harapannya apa? Umur panjang. Ya, ini berbagai
macam tentang manfaat dari moringa, nanti bisa dibaca-baca ya Bapak Ibu ya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti sesi pagi ini, produk orientation Supahabu tentang bagaimana produk Supahabu, yaitu terutama alfa dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Terima kasih.